Agatha itu perempuan ya, kirain laki-laki. Yang lain bisa dihidupkan. Latifatus, Ardila, Mutiara, dan yang lain. Itu LKPD-nya kemarin sudah dibaca? Sudah. Kalau dari hasil bacaan pribadi, ada yang merasa kesulitan atau langsung, oh cuman gini-gini aja gitu? Bisa dipahami kah LKPD-nya? Enggak Oke, oke. bisa. Semoga dengan nanti ini kita bisa lebih memahami dah. Amin. Amin. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Ini LKPD-nya yang kemarin. Ini bisa langsung diklik untuk linknya. Petunjuknya kan di sini mengklik link di atas, kalian akan menjumpai laboratorium virtual seperti ini. Seperti yang di sini kan. Ini kan ada pengenalan dan juga grafik. Kita pindah ke grafiknya. Grafik. Terus di sini diminta untuk ubah posisi menjadi -10. Isikan nilai pada bagian, kecepatan menjadi 4 meter, dan percepatan 0 meter per detik kuadrat. Jadi posisinya kita ubah di sini jadi -10. Dia pindah ke situ. Kecepatannya 4 meter per detik, percepatannya 0. Udah. Mungkin bisa dilakukan seperti ini. Kemudian di sini diminta ubah skala waktu sampai paling besar dengan menekan tombol zoom pada bagian kanan paling bawah. Kanan paling bawah. Ini bisa dilihat yang di sini. Ini mengecilkan, ditekan sampai yang paling besar lah, supaya grafiknya itu terlihat jelas. Maksimum ya ini udah. Setelah itu, play dan amati gerak orang tiap waktunya. Jangan lupa ininya di record dulu, baru kita play. Ini dia masih merecord. Sampai 5 detik ya. Tunggu ininya mencapai 5 detik. Kalau sudah 5 detik, bisa diberhentikan playnya. Baru kita ke playback. Ini tadi kan record, kita playback. Nah, amati gerak orang tiap waktunya. Perhatikan grafik yang tercipta. Amati posisi, kecepatan, dan percepatan saat waktu mulai berubah. Dan catat dalam tabel pengamatan. Nah, ini udah ada tabelnya, tinggal diisi nanti. Kecepatannya tetap 4, waktunya kan berubah setiap detiknya sampai 5 detik, percepatannya 0. Nanti yang dicatat posisinya dan juga jaraknya pada waktunya segini. Kan bisa dilihat waktunya 0 detik, dia posisinya di sini gitu. Posisinya dicatat ada di berapa. -10. Nanti kalau di 1 dia di berapa, itu bisa di play gini ya. Kok dia record lagi, nggak di playback.
Seperti itu. Ini kita mengulang tadi. Ditunggu waktunya 1 detik itu dia ada di posisi berapa, seperti itu. Untuk mengamati di 2 detik dia di berapa, 3 posisinya di mana, jaraknya berapa gitu. Kemudian kalau sudah mengisi tabel, kalian diminta untuk menganalisis datanya. Bagaimana posisi dan jarak yang ditempuh orang pada tiap waktunya. Nah, misalkan pada detik 0 sampai 1 itu posisinya di mana, jaraknya di mana, seperti itu. Terus apa hubungannya? Kemudian pada detik pertama, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, seperti itu. Dan selanjutnya. Nah, kemudian yang terakhir diminta untuk mendeskripsikan gerak orang dari awal hingga akhir, dari waktu 0 sampai ke waktu yang kelima. Nah, ini yang poin kedua, diminta untuk menunjukkan grafik yang terbentuk. Ini bisa digambar ya grafiknya. Grafiknya di sini kan udah ada penggambarannya, nanti bisa digambar ulang aja. Nah, ini grafiknya, ini kan posisinya terhadap waktu-waktunya berjalan ke kanan itu waktu, posisinya ke atas. Nanti dibuat kayak diagram Venn aja. Diagram Venn itu yang bulat-bulat ya, diagram Cartesius. Setelah itu diminta untuk mendeskripsikan gerak orang terhadap grafik yang terbentuk. Ya, dari grafik itu kan ada grafik posisi terhadap waktu, kecepatan terhadap waktu, dan percepatan terhadap waktu. Nah, yang ini grafik posisi terhadap waktunya, kecepatan terhadap waktunya, ini percepatan terhadap waktunya. Nanti bisa dijelaskan semampunya kalian. Ini grafiknya apa, bentuknya kayak gimana, terus cara itu menandakan apa gitu. Menjelaskan tentang apa. Terus yang ketiga, ini bagaimana cara menghitung jarak pada tiap waktunya dari kecepatan yang diketahui berdasarkan teori. Ini kalau teorinya kan kemarin ada rumusnya. Nah, itu dicoba dimasukkan rumusnya T1 dan V4. Itu dimasukkan, nanti dilihat hasilnya itu sama nggak dengan yang percobaan udah dilakukan. Seperti itu. Kalau sama, ditulis sama dan terbukti teorinya sesuai dengan percobaan yang dilakukan. Gitu juga yang T2, V4, dan selanjutnya. Mungkin dari segitu dulu, ada yang mau ditanyakan? Enggak. Tidak ada. Nah, di sini juga ada bagaimana hubungan jarak dengan kecepatan dan waktunya. Dari grafik ya, dari grafik kecepatan terhadap waktu. Yaitu bisa diberikan penjelasan seperti itu. Nanti kesimpulan dari semua atas sampai akhir itu dibuat dalam beberapa kalimat aja. 1 kalimat kalau bisa malah lebih bagus. Ini buat kesimpulannya. Mungkin itu aja. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Nanti sambil melakukan bisa melakukan komunikasi juga ya. Kalau misalnya kesulitan bisa tanya-tanya. Ada yang dipertanyakan atau sudah bisa diterima? Pak, itu diketik apa ditulis? Ya, kalau Bacaannya. karena yang kemarin itu dikirim PDF, kayaknya sih nggak bisa diketik ya. Mungkin bisa kalau udah di print bisa diisi langsung print-printan di foto atau mungkin di scan. Kalau nggak bisa ya udah pakai buku tulis saja nggak apa-apa, nanti diisi apa yang perlu diisi gitu. Soalnya kalau misalnya kalian menggunakan buku tulis nggak perlu ditulis yang ininya, langsung aja dari poin-poin ini data pengamatannya dibuat tabel kayak gini diisi, terus analisis datanya nomor 1 ini ditulis keterangannya, kemudian diberikan penjelasannya seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak.
Sudah cukup jelas? Bagaimana? Kalau sudah cukup jelas, bisa langsung dicoba. Berarti kelasnya kita selesaikan di sini gitu. Tapi ada batas waktunya ya, sampai pelajaran fisika selesai. Insya Allah itu waktunya. Ya itu juga karena kemarin kelas sebelah itu ada yang keberatan dengan membuat video. Jadi ini kalian diminta cuman untuk mengisi LKPD-nya aja, nggak usah bikin video. Ya Pak, siap. Oke. Sekali lagi kalau ada yang merasa kesulitan bisa ditanyakan atau ada yang kurang mengerti bisa disampaikan sekarang. Nggak ngerti semuanya. Kok gitu? Mulai dari analisis data, saya tidak paham. Analisis data, kasih contoh satu aja. Nah, bagaimana posisi jarak yang ditempuh orang setiap waktunya pada detik 1, 0 sampai ke 1. Itu masih bisa dilihat kan dari 0 ke 1. Ini kan ada detiknya. Nanti dibuat dari awal ke sini, dari 0 sampai ke 1 dilihat bagaimana gerakannya. Terus posisinya itu dalam 1 detik berubah berapa seperti itu. Apakah jelas? 1 detik berubahnya berapa? Nah, di situ. Misalnya Yang ditulis nanti gimana? Coba kasih contoh satu nomor gitu, Pak. Yang pertama ya, bagaimana posisi dan jarak yang ditempuh orang tiap waktunya. 1 pada detik T sama dengan 0 sampai T sama dengan 1. Ini kan kita perhatikan lagi. Kalau dia nggak bergerak. Nah, dilihat 0,9, 1. Nah, berarti di sini di analisisnya dia berubah dari minus posisinya, posisi awalnya kan minus 10, terus posisi akhirnya dia di minus 6. Berarti dia melakukan perpindahan posisi dari minus 10 ke minus 6. Jaraknya dari posisi minus 10 ke minus 6 itu sejauh 4. Karena di sini satuannya meter, ya ditulis meter. Jadi dia jaraknya berubah 4 meter seperti itu. Perubahannya 4 meter seperti itu, jaraknya minus 4 meter. Ya, positif dengan dia ke kanan. Perjanjian kemarin, perjanjian tanda. Kalau ke kanan dia geraknya positif, kalau bergerak ke kiri dia negatif. Jadi Mungkin itu yang nanti cuma dimaksud diisi di tabelnya masih bingung nih Pak. Tabelnya mungkin Contohkan bergerak, kemudian gerakannya berapa diisikan di tabelnya sesuai dengan gerakan coba Pak. ya kalau seperti itu berarti posisinya tadi kan dari posisi 0 itu sini minus 10, jaraknya berarti 0 karena apa? Dia belum berubah gitu ya. Kemudian waktunya pada waktu 1 detik dia diisi di sini posisinya berubah berapa? Posisinya kan ada di minus 6 diganti. Jadi posisinya minus 6. Jaraknya dari awal ke situ jadi 4 kan ya, 4 meter. Dari minus 10 ke minus 6. Berarti di sini posisinya itu minus 6, yang kedua jaraknya 4. Terus di sini diisi ke yang waktunya 2 detik, ya sama seperti tadi, ini di play lagi sampai 2 detik. Nah, posisinya nanti dicatatkan lagi posisinya waktu 2 detik itu ada di berapa, dia orangnya berdiri gitu ya. Orangnya berdiri ya di mana kalian tuliskan pada tabel posisi ini, kemudian jaraknya itu dilihat dari awal. Awalnya itu T0. Jadi T0 itu kan dia di minus 10. Dari sini ke detik kedua dia berubah berapa detik seperti itu. Itu jaraknya.
Gimana Mutiara? Ya, Bu, sudah. Sudah, Pak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Yang penting nanti kan ngisi LKS. LKS-nya dicek. Coba dicek dulu. Mana yang mau ditanyakan ke Pak Dimas. Ngisinya yang bingung itu mana. Coba dibuka dulu LKS-nya. Pak, jadi yang analisis data nanti cuma ditulis perubahannya berapa meter gitu. Ya bisa. Pokoknya apa yang kalian dapatkan itu yang pingin buat dianalisis dituliskan aja. Kalau misalnya dapatnya cuma perubahan aja, nggak apa-apa, dituliskan itu aja. Sedapatnya, apa yang menurut kalian menarik, yang bisa ditangkap, ya itu yang dianalisis. Bagaimana? Paham. Nanti kalau misalnya bingung saat melakukannya atau mungkin kebingungan melakukan selanjutnya bisa langsung ditanyakan aja ya. Iya. Baik, Pak. Bisa japri Pak Dimas, bisa japri. Ya, jangan nanti diem-diem moro nggak ngumpulno ya Pak yo. Iya. Rasanya nggak bisa loh, kok nggak tanya, kan boleh bertanya. Karena gimana ya praktikumnya harus jarak jauh ini. Iya. Oke, kalau gitu silahkan mencoba. Ini nanti diberi waktu sampai jam pelajaran fisika selesai. Ya diusahakan, dikerjakan, dan bertanya gitu ya kalau ada kesulitan. Nek bisa jangan di luar jam fisika ya. Nanti maghrib baru nggarap. Jangan, nanti Bu Ida yang dimarahi dan Pak Dimas. Oleh wali kelas juga nggak boleh ada PR. Jadi memang kita memberi jamnya di jam kita. Insya Allah sak jam cukup kok ini. Cukup lebih. Nek mau betul-betul fokus ya. Ada kesulitan boleh bertanya. Harus di jam fisika. Jangan seperti kelas lain kemarin di luar jam fisika sampai malam ini loh. 10 anak belum ngumpul loh. Seperti itu kan gimana kita sudah memberi jam ya jam fisika ya nggarap, bukan mengerjakan yang lain. Ya mohon itu ya. Monggo Pak, ditutup aja biar mencoba anak-anak. Ya tetap semangat ya, jaga kesehatan. Kalau gitu saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Silakan keluar untuk Bapak Ibu KPL tetap ya di sini aja ya.